Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang lagi Penyayang. Al-Babu Tsani bermula ini bab yang kedua. Fi fadilati, di dalam menjelaskan keistimewaan La ilaha illallah, kalimat La ilaha illallah. Fi fadilati la ilaha illallah, menjelaskan kalimat la ilaha illallah. Qala telah bersabda sapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala telah bersabda sapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man saha-saha jalma, man siapa orang, qala yang mengucapkan, kulla yaumin setiap hari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man siapa orang qala yang mengucapkan La ilaha illallah yaumin setiap hari, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mi'ata marrotin sebanyak 100 kali. Mi'ata marrotin sebanyak 100 kali. Ja'a yaumal kiamati, maka setelah datang hari kiamat, Ja'a yaumal kiamati, maka setelah datang hari kiamat, wa wajhuhu, wajahnya itu orang yang suka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ja'a yaumal kiamati, maka setelah datang hari kiamat, wa wajhuhu, wajahnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehari 100 minimal, kal badri, bercahaya seperti bulan purnama atau bersinar seperti di malam bulan purnama, mengalahkan bintang-bintang, mengalahkan gemerlapnya cahaya bintang yang biliunan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajahnya seperti, biar kata lo di dunia bolak balik sehari 3 kali ke salon di make up, nggak cukup pakai lotion, pakai apa lagi? Pakai
prostek ke wajah biar hilang, biar bersih. Ya, udah kiamatnya pura-pura kalau nggak ada keimanan. Di hati jangan dianggap sepele kalimat la ilaha illallah. Cek di masjid-masjid umat Islam, susah mendengar kalimat la ilaha illallah didikirkan, ya kan? So, beres sholat diri dan Allah mata salam pulang, ya kan? Baik baca subhanallah, ada kedengar la ilaha illallah, baik maghrib masuk jadi kalau apa? Kalau imamnya kagak ngantuk, kalau imamnya nggak gedebak-gedebuk, maghrib juga kadang, baik Allah mata salam pulang. Seperti itu, bukan ngeledekin kok mah, ingetin. La ilaha illallah itu bukan ditulis di bendera, diikat di kepala. Kalau kalimat la ilaha illallah mau ditempelin dalam jasad, ucapin yang banyak. Biar mendarah daging, tembuskan ke dalam kalbu. Akar la ilaha illallah itu, la ilaha illallah itu diibaratkan sebuah benih. Benih itu akarnya harus tertanam, nancep ke dalam 7 lapisan rasa di dalam kalbu. Harus tembus akar la ilaha illallah, menembus apa? Sadar, masuk ke dalam kalbu, masuk ke dalam fuad, tembus ke dalam saraf, lub, sir, wasiruhuan. Itu baru disebut mukmin siddiqun, yang benar-benar iman. Tapi kalau la ilaha illallah baru nyampe sadar doang mah, hatinya masih banyak ngedumel sama Allah. Lihat orang yang kalimat la ilaha illallah ya, belum tembus ke dalam kalbu, baru nyampe dada doang, nyangkut di tenggorokan, mulutnya banyak ngedumel sama Allah, ngedumel tentang keadaan, ngedumel tentang nasib, ngedumel tentang kesusahan di dunia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Memangnya kagak disebut dosa. Orang kalau hidupnya hanya ngedumel tentang perkara yang sudah diatur sama Allah. Kita hidup itu bukan kita ngatur, kita diatur oleh Allah. Kurang adabnya kita sebagai makhluk banyak ngatur Allah. Makanya akibat dari kurang adab ya selama stres. Orang-orang yang banyak bingung, banyak stres, lihat dosanya, suka ngatur Allah. Mana cirinya? Tuh, sok tahu mulu sama Allah. Ya, kalau kita ngaku iman ke Allah tapi suka ngatur Allah, sampai ngedoa-doakan ngatur Allah. Bukan nggak boleh doa kan memanggil, nggak semua tiap memanggil Allah itu buat meminta. Banyak orang-orang yang imannya iman di kelas level kurban, mahabbat, manggil Allah bukan meminta-minta, udah dikasih. Manggil Allah ya karena cinta dan rindu. Orang yang memanggil Allah meminta itu masih di kelas kuli, ibadahnya masih di kelas kuli, ngajinya, sholatnya, puasanya di kelas kuli. Tujuan ibadah, ngaji, sholat, puasa, sedekahnya itu tujuannya buat kuli doang, kita timbal balik, gak sadar dia bahwa Allah itu sudah memberikan. Nah orang begitu banyak menggerutu sama Allah. Disebut menggerutu dosa kan orang yang selama di dalam kalbunya masih suka menggerutu kepada Allah, berarti dia nggak ada ridho. Dia belum sepenuhnya ridho diatur hidup oleh Allah. Imannya belum, masih nyangkut di tenggorokan. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah kal badri. Ada apa di la ilaha illallah? Di la ilaha illallah itu terdiri dari 2 kalimat. Ada 2 istilah kalimat dalam la ilaha illallah. Satu disebut kalimat nafi, kedua disebut kalimat isbat. Kalimat nafi itu apa? La ilaha. Kalimat isbat illallah, bisa dibaca illallah, bisa dibaca illallahu. Kalau dari segi nahu silahkan terserah membaca illallah, illallahu monggo. Tapi harus
harus punya dalil gitu, beres. Disebut kalimat nafi, la ilaha, lam alif di situ dalam ilmu nahwu disebut lamnya lam nafi. Lam nafi itu adalah fungsinya untuk menolak. Menolak apa? Menolak gangguan yang datang dari luar. Menolak gangguan yang timbul dari timbul dari dalam. Lam alif itu tugasnya, isyarahnya adalah fungsinya untuk menolak. La, nggak ada, bukan, nggak boleh masuk gitu. Ilah itu apa? Ilah itu isim, isimnya isim, bukan isim ma'rifat tapi isim nakiro umum. Ilah di sini isim nakiro selain Allah. Jadi apa? Makhluk, suatu perkara yang kau idam-idamkan. Ilah itu sesuatu perkara yang diagungkan oleh dirimu, yang didambakan oleh dirimu, apalagi yang wah, bahkan gak ada lagi lah selain itu. La ilaha. Tapi yang diagungkannya bukan Allah. Ilah di sini apa? Apapun. Mau berhala bentuknya patung kah? Mau berhala bentuknya akal kah? Mau berhala bentuknya ilmu? Mau berhala bentuknya jabatan? Mau berhala bentuknya apa? Kekuatan? Mau berhala bentuknya uang atau harta? La ilaha uang itu. Bukan pacar. Di hatiku hanyalah kamu. Ih, cek-cek. Ngaku Islam la ilaha illallah, tapi kamu udah komitmen bahwa di hatiku hanya ada kamu. Kamu di sini cewek. Allahnya kemana? Kan pantas. Nah, ayo siap di situ. Pantas begitu susah. Dalam hati pikiran lu ngeblank mulu. Kata siapa? Itu la ilah, buang itu. La nabi lam di sini, la nabi nolak, ngebersihin taubat. Karena selama ini di dalam kalbu kita yang diagungkan siapa? Selama ini game lu, buktinya diagungkan, diingat di mana-mana kan? Ayo. Hati kamu selama ini setiap detiknya lebih mengingat Allahnya, mendambakan Allahnya, apa makhluknya? Kalau di hatimu masih mendambakan makhluk Allah, apapun bentuk dan namanya, berarti itu namanya ilah. Ilah itu. Kenapa? Setiap manusia Allah diciptakan kolbu. Kalau manusia sempurna itu hanya sekedar punya kolbu, sekedar punya kolbu, sedangkan kolbunya itu fungsi kolbunya tidak digunakan. Fungsi kolbu itu untuk mengingat Allah, untuk meyakini sang pencipta. Sekedar punya kolbu doang, dan monyet punya kolbu saja. Oh, kita kan manusia malah sempurna. Di mana sempurnanya? Kan punya hati. Ya monyet juga punya hati. Punya pikiran, monyet juga pintar, punya akal, punya pikiran. Ayo. Punya tangan, punya monyet juga. Di mana? Jika kalbu kita hanya mengingat, yang diingat di dalam hati monyet kan makhluk semua. Makanan dan makanan. Pedas tapi renungan di sini. Apa bedanya? Tatkala hati kita setiap detiknya lebih banyak mengingat, mengagungkan, mendambakan makhluk selain Allah, nah itu tuh ilah, disebut syirik asghar. Si musyrik kecil tuh. Di hati kita banyak kemusyrikan. Iya, berhala dohirnya sama kita kagak disembah. Tapi berhala yang berupa apa? Abstrak, dikelonin dalam hati. Nah, kalau kasih begitu berarti kan belum can regenya, berarti can akur dengan la ilaha illallah. Makanya orang begitu banyak kenapa? Kok bisa ya? Kata iman kodo dan koda, nurut guys. La ilaha, buang tuh di hatimu. Kemanapun ingat mainan, buang. Gak pantas hatimu mengingat itu. Karena Allah ciptakan hati manusia itu bukan untuk mengingat makhluknya, tapi mengingat sang pencipta.
Kamu mengingat makhluk karena di makhluk itu ada keagungan. Keagungan yang ada di makhluk itu masih indah. Ada keagungan yang tidak batasnya, yaitu di Sang Pencipta. Makanya kolbu ini sengaja Allah ciptakan. Kolbu itu adalah dimensi abstrak yang ada dalam diri kita, khusus untuk mengingat Sang Pencipta. Makhluk mah cukup sampai sini, beres, keluar lagi. Sampai badan, kepala, beres. Yang ke dalam kolbu mah Sang Penciptanya, bukan makhluknya. Tatkala kamu mengingat makhluk sampai ke dalam kolbu, lupa bergeser sang Tuhan. Akhirnya makhluk yang kau ingat-ingat, kau tembuskan ke dalam kolbu, menjadi pemutus engkau mengingat kepada Sang Pencipta. Yang begitu belum akur dengan konsep la ilaha illallah. La ilaha, nabi tolak, buang dari sekarang, gak usah ditangkar, keburu mati. Antaranya udah mau 40, emang lo tahu umur 40 tahun? Emang bisa nyampe? Belum tentu. Alhamdulillah saya mau udah nyampe 40, kamu belum tentu. Gitu. Nah, kalau bisa konsep la ilaha illallah. Dan sekarang buat yang masuk ke dalam kolbu, yang diingat di dalam kolbu, makhluklah cukup paling dalam yang mengingat makhluk cukup sampai kepala. Kenapa? Cukup dipikir. Udah dipikir, pasrahkan. Pasrah di mana? Pasrah bukan di kepala, tapi di sini. Mana buktinya pasrah? Katanya iman kepada kodok dan kodar. Pasrah. Sadar bahwa kita ini hidup, kita diatur oleh Allah. Adabnya kalau kita sadar diatur oleh Allah, jangan banyak ngatur sama Allah. Orang yang banyak ngatur sama Allah bukan tambah tenang hidupnya, tambah gelisah. Kenapa? Karena nggak ada adab. La ilaha, buang tuh mainan. Buang ke Allah. Kalau ilmu, kalau belajar ilmu Allah tapi nggak ingat sama Allahnya, apa bedanya dengan korun? Korun pintar tapi lupa dengan ilmu yang Allah berikan. Gitu. Ilmu itu bisa narik kita ke surga, ilmu bisa narik kita ke neraka. Bagaimana ilmu bisa narik ke neraka? Kalau kita nggak sadar dengan siapa yang menciptakan ilmu, siapa yang punya ilmu. Al-Alim, Allah yang maha cerdas, mengetahui. Maha mengetahuinya. Kenapa Allah disebut maha? Karena pengetahuan Allah nggak ada batasnya. Manusia belum pantas maha karya. Itu nolak. Kalau ada kalimat maha karya itu bentrok dengan tauhid. Maha karya. So, hebatnya apa? Maha karya manusia. Karena manusia menciptakan sesuatu butuh contoh. Allah bikin makhluk pakai contoh nggak? Bikin Nabi Adam, bikin manusia. Sampelnya siapa? Nggak ada. Allah bikin langit, contohnya apa? Di situ disebut maha itu membuat sesuatu, menciptakan sesuatu tanpa harus contoh. Dan apa yang diciptakannya bermanfaat, itu maha. Kalau kita menunjukkan sesuatu ngomong maha karya itu bentrok sama tauhidnya. La ilaha, gak ada lagi sesuatu yang diagung-agungkan. La ma'budu bihaqqin, gak ada lagi sesuatu yang diagungkan, yang didambakan dalam kolbu ini, yang pantas, yang layak, gak ada. Illallahu, kecuali Allah. Buang yang selama ini kita ingat-ingat selain Allah. Setelah dibuang, dibersihkan dalam kolbu kita, tetapkan dalam kolbu kita isbat. Apa kalimat isbat? Illallah, hanya Allah. Udah, gak ada lagi so. Kamu lagi sholat, lagi dikir, bawa sendal jepit, bawa mainan, dimasukin. Mainan masuk ke dalam kepala, diingat-ingat, masukin ke dalam kolbu, jadi bingung. Perkara itu gak ada manfaat di dalam sholat sedikit pun. Bukan tugas ujian, nggak ada manfaatnya. Besok ujian itu ujian masuk di saat sholat, masuk ke dalam kolbu, nggak ada manfaatnya. Kagak ada malaikat nakir. Assalamualaikum, nanti dibaca. What is your name? Are you doing? Nggak nanya begitu. 2 kali 3 tambah 4 berapa? Kuadrat. Nggak nanya begitu. Tetap nanya marrobuka. Munkar dan nakir dalam bahasa itu yang pertama ditanya di pertanyaan pertama, interview pertanyaan pertama kepada mukmin di dalam bahasa itu apa? Marrobuka, siapa Tuhan? Bagaimana kita bisa menjawab Tuhan kita Allah kalau hati kita nggak pernah mengingat Allah? Ingatnya edan eling, ingatnya asal-asalan. Orang yang mengingat pelajaran asal-asalan mana bisa jawab soal?
Kamu ngapalin buku, itu pura-pura mana bisa jawab. Tetap di satu dia berpusing. Bagaimana kita bisa menjawab Allah itu adalah Tuhan kita, Tuhanku? Kalau selama ini, selama hidupnya, kalbunya lupa dengan Sang Pencipta, disibukkan disibukkan mengingat ciptaan. Jika kita mengingat sesuatu ciptaan Allah terlalu dalam, hati-hati. Makhluk yang kau ingat itu bisa memutus ingatanmu kepada Sang Pencipta. Maka di situ, kalau sudah terputus ingatan kita terhadap Sang Pencipta, datang stres, datang bingung, datang pusing, stroke misalnya. Masih mending kalau stroke badan. Kalau hatinya stroke, orang yang hatinya stroke kayak gimana? Oh, mati sebelum mati rasa. Orang yang mati rasa nggak sadar terhadap dia kepada Sang Pencipta yang menciptakan semuanya. Buang itu semua, tetapkan siapa yang lebih pantas kau ingat. Allah. Bukannya orang tua ditanya Allah. Orang tua mendidik kamu, membesarkan kamu. Bukan supaya kamu nanti udah gede ngasih duit, enggak. Itu karena Allah mereka. Guru mendidik kamu karena Allah, bukan karena bayaran. Rasulullah mendidik kita umat Islam manusia karena Allah, bukan supaya dipuji-puji. Ya sedikit pun nggak ada dalam hati Rasulullah pengen dipuji oleh makhluk, yang nggak ada, karena Allah. Maka kita ngaku cinta ke Allah, ngaku cinta ke Rasulullah. Cintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah nggak pernah putus dari mengingat sampai cinta. La ilah, buang itu ilah, kesirikan, kemusyrikan yang kecil di dalam kalbu yang masih banyak. Tetapkan setelah bersih, setelah dibuang, tetapkanlah apa? Benih yang sesungguhnya apa? La ilaha illallah, Allahnya ingat. Bagaimana Allah itu akan, tapi kalimat isbat ini la ilaha illallah bagaimana bisa apa? Bisa berkembang di dalam kalbu, bisa berbuah di dalam kalbu, berakar kuat jika kalbunya masih kotor. Mana kalbu yang kotor? Kalbu itu diibaratkan tanah yang subur. Jika tanah tersebut, jika di dalam kalbu tersebut gak ada kibir, gak ada hasad, dan lain sebagainya yang jelek-jelek. Kalau masih ada, berarti sama aja kita menanam benih yang bagus di tanah yang tandus. Mana buktinya tanah tandus? Gak ada hujan. Makanya banyak ada orang dikir tapi banyak ngedombalnya, rajin dikirnya. Berarti apa? Bukan dikir yang salah, kalbunya masih banyak kotoran, belum tumbuh tanahnya, belum terawat. Karena dalam menanam sebuah tanaman itu gak cukup merawat pohonnya, tapi harus merawat tanahnya. La ilaha illallah, dalam tanah minimal mengucap 100 kali. 100 kali itu pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu maka sawah. Takbirnya jumlah. Dikir yang penuh dengan kehusuan, nah tetap itu kalimat dikir harus diiringi dengan wawasan. Gimana kalau dikir la ilaha illallah tapi pikiran ingatnya kemana? Ke sekolah, main bola, atau main game. Kan la ilaha itu buang ingatan selain kepada Allah, buang, karena itu kan jadi berhala gitu. Belum la ilaha illallah itu kalau bisa pikir masih mengingat keagungan makhluk, keagungan Sang Penciptanya ingat. Kesitu illallah kan isbat, dinabikan kotoran itu bersihkan, illallah kecuali Allah. Muhammadur Rasul tutup dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 100 kali dawami, makanya gampang. Kenapa banyak orang kalau diajak dzikir la ilaha illallah nyangkanya ada mati. Bukannya dzikir la ilaha illallah itu nanti aja kalau tahlilan. Kalau tahlilan mah kita baca la ilaha illallah pahalanya untuk orang yang mati di depan kita atau yang sudah dikubur orang. Ya. Itu kan tahlilan, baca la ilaha illallah.
Diri kita ada yang mati nggak? Diri kita ada yang mati nggak? Kita hidup apa mati? Kita mah hidupnya setengah mati. Disebut hidup kayak orang mati, disebut mati tapi masih ada kehidupan. Kita malah kenapa disebut hidup tapi kayak orang mati? Jasadnya hidup tapi ruhnya mati. Mana cirinya mati? Nggak mengingat kepada Sang Pencipta. Ciri orang hidup kan tahu, sadar, ingat terhadap tempatnya dan sadar terhadap yang punya tempat. Itu orang hidup. Kita hidup di dunia, badan kita hidup, ruh kita mati. Mana buktinya? Nggak sadar kepada Sang Pencipta, nggak sadar terhadap Sang pemilik tempat yang kita singgahi. Nah berarti kita baca la ilaha itu sedang menghidupkan yang mati. Mana ruh kita? Nah itu bukan tahlil orang, tahlil di diri sendiri. Bagaimana kita bisa kuat iman kalau nggak mau ngucapin kalimat la ilaha illallah? Kenapa orang masa pada malas ngucapin dzikir la ilaha illallah? Kenapa? Dan ngucapin dzikir la ilaha illallah masuk ketika minta apa-apa. Minta apa? Agak asik kan? Gue pengennya punya duit banyak. Padahal disitulah kehebatan la ilaha illallah. Satu tetes air mata jatuh di saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan wawasan yang mendalam, dan air mata yang keluar itu keluar karena kesadaran kepada Sang Pencipta, bukan air mata yang keluar gara-gara dihina, gara-gara dicaci, gara-gara miskin, gara-gara sakit. Bukan karena itu. Air mata yang keluar di saat mengucapkan kalimat la ilaha illallah muncul dari kesadaran kepada Sang Pencipta akan kelakuan kita. Itu lebih hebat daripada dunia dan isinya. Itu yang gampangnya. Ja'a yaumal qiyamati wa juga badri itu dawam 100. Masjid-masjid juga susah dari 100. Paling subuh itu juga jarang. Tidak di satu RW semua masjid atau satu kecamatan semua masjid mencapai itu. Paling ada 33, 40 dan 6. Para ulama dulu kalau setiap habis sholat itu ngajarin wiridannya. Wiridan tuh kalimat wiridan yang diamalkan setiap pada sholat. Kalimat la ilaha illallah ya. Kalau maghrib itu kan 41 atau 40. Kalau subuh 100. Itu ngamalin yang dasar itu aja udah susah kan. Oh maghrib adalah la ilaha illallah 33. Kenapa harus 40? Ada angka 4-nya, ada apa sih di angka 4? Badanmu ada 4 lapis. Kulit, daging, tulang, susu. Lapisi dengan kalimat la ilaha illallah. 4 lapis badanmu. Kulit, daging, tulang, susu. Harus merembes, tembus ke darah daging. Subuh sekarang susah, nyari. Kadang dikit la ilaha illallah diledekin sama orang bodoh. 100 kali kamu doain sehari. Sehari 100. Alhamdulillah kita di sini lebih dari sekali jadi 125. Masuk nggak ke sini? Masuk nggak di sini? Syukurin tuh. Belum baca hadisnya kita udah dibimbing ngamalin itu hadis. Belum yang lainnya tuh. Alhamdulillah. Seperti apa nanti di akhiratnya? Ja'a yaumal qiyamati wajhuka badri. Nanti setelah datang hari kiamat, wajahnya orang yang suka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bercahaya seperti bulan pur. Makanya gue bawel. Ya tidur, dikir tidur diri, yes, gitu. Dikir ngobrol diri, udah. Gak percaya, lo mati dulu coba. Ya hadis itu ini. Ya Rasul yang jaminnya. Sumber hukum utama hadis Quran dan Sunnah. Tuh, makanya sok semangat tuh kata Rasul. Ini bukan kata Ma'ari, ini kata Rasulullah. Tuh, kalau kita domin la ilaha illallah, jangan dianggap sepele. Kamu di rumah nggak ngaji belum tentu mau. Siapa yang bimbingnya di rumah? Mumpung di majlis, guru mau ngebimbing, ikutin. Ada hadis, sembarangan. Kalau ada orang yang menjelekin dzikir la ilaha itu mah wawasannya aja, jangan salahin, nanti ngamuk salahin. Itu ciri orang yang wawasannya masih cetek, suruh ngaji lagi aja beres.
Di mana imanmu kalau kau masih berani menjelekkan orang-orang mengucapkan la ilaha illallah? Di mana imanmu, pertanyaannya gitu. Waqala, dan telah bersabda sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah bersinar seperti bulan purnama. Ada lagunya tuh Roma Irama, di malam bulan purnama bermandikan cahaya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, tugas bulan, tapi bulan bukan tugas bulan itu untuk apa? Tugas bulan, Allah menciptakan bulan bukan untuk menerangi, tapi ya di sini kan hadis kata Rasulullah, umpama sinar cahaya terangnya wajah-wajah orang-orang yang suka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nanti setelah datang kiamat akan bersinar seperti terangnya bulan purnama. Tapi mungkin bukan majas, bukan berarti wajah kamu nanti berubah jadi purnama, bukan. Arti sungguh kan, jadi perumpamaan. Andai kau jadi tangkai, aku akan jadi buahnya, itu kan perumpamaan seperti itu. Cahaya terangnya. Tapi balik lagi, ini bukan arti sesungguhnya bahwa muka kamu nanti berubah jadi bulan, bukan. Kalau berubah namanya silahkan, berubah jadi bulan, enggak. Terus fungsi bulan bukan berarti menerangi. Fungsi bulan untuk apa? Allah menciptakan bulan di dunia ini untuk apa? Nah, tugas bulan bukan untuk menerangi. Di bawah bulan bersinar. Tugas bulan itu bukan untuk menerangi. Wa yas'alunaka anil ahillah. Kul hiya mawaqitu. Jika ditanya kamu tentang apa tugasnya bulan, untuk apa Allah ciptakan bulan? Bulan itu adalah kul hiya mawaqit, tugasnya untuk menentukan waktu, bukan menerangi. Itu Quran. Kalau kamu ngomong tugas bulan menerangi, itu kamu sandarnya bukan ke Quran, ikutin orang-orang di luar agama Islam. Kalau prinsip Islam kan itu fungsi bulan itu untuk menerangi. Kalau untuk menerangi apa? Matahari. Waktu so ada nggak dari mulai Muharram sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu pakai matahari apa bulan? Matahari Muharram, matahari Safar, matahari apa bulan? Waktu. Matahari tugasnya menyinari, bulan tugasnya menentukan waktu. Makanya di dalam Islam disebut ada tahun Hijriyah, hitungannya dengan bulan. Ada tahun itu tahun Masehi, ada tahun Hijriyah. Kenapa disebut tahun Masehi? Karena cara menentukan waktunya menggunakan pola perputaran matahari. Kalau orang Islam tahun Hijriyah, patokan waktunya mengikuti perputaran bulan. So, datang bulan puasa tanggal 1 bulan Ramadan, diponisnya setelah apa? Setelah Ru'yatul Hilal, melihat bulan. Itu setiap bulan tuh waktu. Jadi bulan itu tugasnya bukan untuk la ilaha illallah adalah kalimat la ilaha illallah. Majlis dikir la ilaha illallahnya nggak ada, ceritanya. Salah, enggak disebut salah. Kan kalimat dikir yang paling agung malah ilah. Ada nggak kalimat dikir yang lebih agung dari la ilaha illallah? Ada nggak? Sholawat, hebatan sholawat, hebatan la ilaha illallah. Ayo. Ada nggak sholawat yang nggak nyebut Allah? Ayo. Di saat kamu ngamalin sholawat, Allah dulu apa Muhammad dulu? Ada nggak sholawat yang nyebut kajian Nabi dulu baru Allah? Allah dulu baru Muhammad. Sholawat rajin, dikir ditinggalin. Kan Abdul Dikir itu apa? La ilaha illallah itu. Banyak majlis dikir dan sholawat, tapi dikirnya hilang, sholawatnya doang. Berubah aja namanya majlis sholawat, beres, simple. Kau udah mau ngucapin majlis dikir, mana la ilaha illallah yang nggak didawami?
Ngaku jadi di majlis dikir, habis sholat la ilaha ditinggalin. Ternyambung. Yukiro bilisani wa yutakid wa la yutakid di qalbi. Yukiro bilisani tuh dipangkong majlis dikir dan sholawat. Ingetin gue bukan gede dia. Ingetin. Yukiro bilisani ngomong majlis dikir dan sholawat. Pada kenyataannya dikirnya hilang, sholawatnya doang digemborin. Mendingan hapus dikirnya, majlis sholawat beres kan? Ketika ditulis majlis dikir dan sholawat, sholawat doang dikirnya dihilangin, yukiro bilisani walayat tidak dikolbi. Sifat munafik yang begitu. Ngapain kita nyebut yang tidak kita lakukan? Apa-apa. Di hati di situ. Jadi fitnah kesemuanya. Di situ bisa terdeteksi. Berarti masih banyak sifat nifak di dalam kalbu. Ya bisa, dikir dan sholawat nggak bisa dipisahkan. Ketika sebuah majlis hanya mengagungkan salah satu, keberkahannya kurang. Bukan gak ada berkah, ada berkah tapi kurang maksimal. Yang berkah maksimalnya apa? Jika dikir dan sholawat dipadukan. Kenapa? Dikir dan sholawat tidak dipisahkan seperti syahadat ilahiyat dan nabawiyat. La ilaha illallah itu adalah mewakili syahadat ilahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Salawat mewakili syahadat nabawiyat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jika kita lebih condong ke salawat, dikir ditinggalkan, berarti cuma syahadat nabawiyat. Ilahiyatnya mana? Apakah saja umat Islam? Harus ada keseimbangan. Ini kalau gaya digedein, wawasan kurang jadi begitu nantinya. Itu omong kosong. Ada nggak syahadat asyhadu an la ilaha illallah beres? Dua-duanya harus padukan. Kok seperti sholawat ada bacaan, ada gerakan. Kau bacaan doang tanpa gerakan. Senam, apa? Ngelamun namanya. Jamaah gerakan. Sekarang sholat, gerakan doang tanpa bacaan. Udah, jantung sehat. 1, 2, 3. Harus dipadukan. Dikir dan sholawat. Yang bagus itu majlis dikir. Dikirnya ada, sholawatnya ada. Dikir, dari semua dikir amalan, kudu ada la ilaha illallah. Kenapa? Abdul dzikri la ilaha illallah. Oh, saya baca hijib, Pak. Gimana? Hijib bagus. Saya mau baca aurat di halatif bagus. Saya wiridnya bismillah bagus. Saya hijib safron bagus. Saya hijib josan bagus. Saya teribul hadap bagus. Apalagi saya mau sholawat Jibril 1000 bagus. Pertanyaannya, hebatan mana hijib apapun namanya dengan la ilaha illallah? So, hebatan mana sholawat dengan la ilaha illallah? Hebatan mana roti dengan la ilaha illallah? Hebatan mana istighfar dengan la ilaha illallah? Hebatan mana tasbih dengan la ilaha illallah? Hebatan mana alhamdulillah dengan la ilaha illallah? Di sini kita harus tambah wawasan. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata. Roti itu dikir bagus, tapi di antara semua dikir ada rajanya kalimat dikir, makanya disebut Abdul Dzikri. Jadi raja dari semua kalimat dikir adalah la ilaha illallah. Yang lain dikir, tapi dikir yang paling agung jangan sampai hilang. Seperti itu, dikir yang agung jangan sampai hilang. Kalau mau dikasih umpama, la ilaha illallah itu dibacakan seperti samudra yang luas. Sedangkan sholawat, tasbih, tahmid, apalagi hauqolah, hijib, roti, itu di barat sungai-sungai. Kamu ngapalin hijib, ngamalin roti, ngamalin sholawat atau amalan-amalan itu dibaratkan sungai. Sungai di situ segede-gedenya keberkahan di amalan itu masih kalah. Kenapa? Karena segede-gedenya ikan di sungai dibawa ke laut mah kecil. Lu dapat ikan gede, segede apa? Segede badan. Segede badan di mana? Di sungai, di Mandiri. Dibawa ke laut, masih ada di laut. Ikan segede rumahmu. Itu paus sudah kapal. Ayo, seperti itu. Jadi la ilaha illallah itu perumpamaannya
ibarat samudra yang sulit mencari ujungnya. Dalam arti apa? Keberkahan yang kita dapatkan apabila kita mengamalkan derajatnya kalimat zikir ini lebih dari yang kita bayangkan. Bukan berarti itu sholat ditinggalin, enggak. Itu sok istiqomahkan. Tasbih, senang tasbih, subhanallah, istiqomahkan sampai mendarah daging. Sebentar sampai mati doa. Senang alhamdulillah sok dawamin, sholawat dawamin. Apalagi hiji berarti dawamin. Tapi kalimat la ilaha illallah jangan ditinggal. Karena itu. Kenapa? Karena seluruh sungai itu samudranya, muaranya tembusnya ke laut. Akhirnya ke laut. Ada dikir apapun harus sebut Allahnya. So. Di mana? Di Lutibul ada, tetap ada. Allah disebut juga, kan Allah juga. Itu. La ilaha illallah. Seperti itu. Abdul Dikri. Di sini bermula. Dikir yang paling istimewa, yang paling abdul, la ilaha illallah. Wa abdul doa dan bermula. Sebaik-baiknya doa. Doa itu panggilan lah. Kalimat memanggil dari da'a. Da'a kan artinya memanggil. Sebaik-baiknya kalimat doa, kalimat munajat, panggilan kepada Sang Pencipta adalah alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah. Kalimat permohonan, munajat, panggilan kepada Allah, doa itu kalau meminta masalah, wa masaila falatan tanhar itu minta, sakil tukang minta-minta. Kalau doa mau memanggil, kenapa? Tidak semua doa itu untuk meminta. Banyak orang-orang yang sudah mencapai keimanan yang sudah luas, doanya bukan meminta, tapi atas nama cinta. Meminta apa? Orang yang kalau udah cinta kepada sesuatu, dia memanggilnya untuk apa? Nggak minta apa? Pengen ketemu beres gitu. Bukan minta ininya, bukan enggak. Kelas mahabbah, doa. Cuman sepakat, identik bahwa doa itu adalah meminta, tapi tidak semua. Pengen meminta, pengen dekat dong. Dekat minta nggak? Nggak minta dekat bukan? Ingat seperti itu. Itu luasnya gitu, doa. Jadi tujuan berdoa itu pertama apa? Tatkala kita memanggil Allah, bermunajat kepada Allah, kedepankan. Kamu harus merasakan dalam sehari semakan meminta kepada Allah, doa itu atas nama rindu dan cinta. Kalau kita ngedoanya startnya dari situ, insya Allah nggak ada namanya rumus ngedumel dalam setiap doa. Karena dosa itu. Abdul Dikri bermula kalimat dikir yang paling istimewa, la ilaha illallah, wa abdul doa dan bermula kalimat doa yang paling istimewa, alhamdulillah adalah kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah bermula segala puji, billahi milik Allah. Kamu ganteng, alhamdulillah. Pujian itu milik siapa? Jangan GR. Manusia nggak punya puji milik Allah. Balikin ke Allah kalau dipuji. Ngucap alhamdulillah, tapi kamu masih megangin itu pujian itu milik Allah. Balikin ke Allah. Jangan dipakai. Jangan seperti kopral. Pakai baju jangan. Ya. Itu sorban guru kamu dipegang-pegang aku Ustaz. Balikin sorban. Awas dia. Alhamdulillah. Wa qala sallallahu qala ta'ala la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qala dakhala hisni wa ma dakhala hisni. Aminah min aqawi sallallahu alaihi. Baca bareng.
Salli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Ibu-ibu saya. Ya, saya dulu.